Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nugraha, NIM 2020143014, kelas 5 PGSD, mata kuliah bimbingan dan konseling, dosen pengampu Ibu Endang Suartioni MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, beban, tugas, dan tanggung jawab. Umum. Sebagai pelaksana utama kegiatan pelayanan bimbingan konseling di satuan pendidikan SMP, MTS, SMPLB, SMA, MA, SA, SMA, LB, dan SMK. MAK, guru bimbingan konseling atau konselor, wajib menguasai spektrum pelayanan pada umumnya, khususnya pelayanan profesional bimbingan dan konseling meliputi 1. Pengertian, tujuan, prinsip, asas-asas, paradigma, visi, dan misi pelayanan bimbingan konseling profesional. Yang kedua, bidang dan materi pelayanan bimbingan konseling, termasuk di dalamnya materi pendidikan karakter dan arah perminatan siswa. Yang ketiga, jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format pelayanan bimbingan konseling. Yang keempat, pendekatan metode, teknik, dan media pelayanan bimbingan konseling, termasuk di dalamnya pengubahan tingkah laku, penanaman nilai-nilai karakter, dan permintaan peserta didik. 5. Penilaian hasil dan proses layanan bimbingan konseling. 6. Penyusunan program pelayanan bimbingan konseling. 7. Pengelolaan pelaksanaan program pelayanan bimbingan konseling. 8. Penyusunan laporan pelayanan bimbingan dan konseling. 9. Kode etik profesional bimbingan konseling. 10. Peran organisasi profesi bimbingan konseling. B. Kejelasan peran profesional. Sejak awal bertugas di satuan pendidikan, guru bimbingan konseling atau konselor merumuskan secara konkret dan jelas tugas dan kewajiban profesionalnya dalam pelayanan bimbingan konseling, meliputi 1. Struktur pelayanan bimbingan konseling. 2. Program pelayanan bimbingan konseling. 3. Pengelolaan program pelayanan bimbingan konseling. 4. Evaluasi hasil progres pelayanan bimbingan konseling. 5. Tugas dan kewajiban pokok guru bimbingan konseling atau konselor. C. Pelaksanaan tugas pelayanan profesional. Guru bimbingan konseling atau konselor melaksanakan tugas pelayanan bimbingan dan konseling yang setiap kali dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, terutama kepada pimpinan satuan pendidikan, orang tua, dan siswa. 1. Jumlah siswa yang diasuh seorang guru bimbingan konseling atau konselor adalah minimal 150 orang. Yang kedua, program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan kegiatan harian pelayanan bimbingan konseling. Yang ketiga, program kegiatan dalam bentuk Satlan atau RKL, Satkung atau RKP, dan laporannya dalam bentuk Laperrok. Yang keempat, volume pelayanan. Yang kelima, jumlah jam pembelajaran wajib. D. Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dapat diingatkan keefektifan pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama, ditegakkannya secara penuh asas kerahasiaan. Dalam hal ini, guru bimbingan konseling atau konselor benar-benar menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan hal-hal berkenaan dengan diri peserta didik yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. Yang kedua, tidak memberikan label kepada peserta didik, baik perorangan maupun kelompok, dengan cara apapun yang berkonotasi negatif terhadap peserta didik yang bersangkutan. Yang ketiga, menghindari tindakan laksana atau polisi sekolah yang
memata-matai ataupun mencari-cari kesalahan siswa, seperti bertindak seperti piket keamanan, perazia, dan pencuri. Yang keempat, tidak membuat ataupun menyetujui dibuatnya surat perjanjian antara guru bimbingan konseling atau konselor dengan peserta didik yang berkonotasi atau berakhir pada sanksi ataupun hukum. 5. Memantapkan kondisi tempat ataupun ruang kerja guru bimbingan konseling atau konselor yang dapat mendorong atau meningkatkan kesukarelaan, ketenagaan, dan terjaminnya kerahasiaan peserta didik dalam mendapatkan atau menjalani pelayanan bimbingan konseling. Pengembangan kemampuan profesional bimbingan konseling secara kelanjutan. 1. Diskusi profesional yang diikuti oleh guru bimbingan konseling atau konselor, satuan pendidikan, dalam satu satuan pendidikan ataupun antara satuan pendidikan, untuk membahas kasus-kasus peserta didik yang ada, dengan tepat memelihara kerahasiaan peserta didik yang bersangkutan. Yang kedua, partisipasi dalam kegiatan keorganisasian profesi bimbingan konseling atau APKIN sama dengan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia dan Ikatan Konselor Indonesia. 3. Pendidikan dalam jabatan seperti penataran dan pendidikan lanjutan dalam bidang bimbingan konseling. 4. Kegiatan dalam rangka kredensialisasi untuk sertifikasi dan penilaian kinerja berkelanjutan, akreditasi, dan atau literasi dalam bidang bimbingan konseling. 5. Kegiatan pengawasan kegiatan pelayanan bimbingan konseling di satuan pendidikan, baik yang dilaksanakan secara intern oleh pemimpinan satuan pendidikan maupun oleh pengawas bidang bimbingan konseling. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.